Hari ini tanggal 27 November 2024, ada pilkada teman-teman. Jadi libur. Sekarang hari Rabu ya. Nah, pagi hari ini saya berkesempatan buat manasi motor Suzuki. Ini sudah berapa lama nih ngandang. Kalau tidak dipanasi ya nanti efeknya ke baterai ya teman-teman. Nah, ini di jalan sedikit agak sepi, ya mungkin karena ke TPS masing-masing ya. Karena KTP saya di Semarang dan saya berada di Jogja, dan akhirnya saya tidak bisa nyoblos. Jadi bukan bermaksud tidak mau nyoblos, tapi karena kerja sehingga waktu buat ngurusin kepindahan domisili masih belum sempat, dan masih ada beberapa tanggungan. Plat mobil itu juga di area Semarang, kalau pindah ke Jogja berarti semua harus dipindah. Nah teman-teman, pagi hari ini saya sedikit ingin sekedar sharing aja. Jadi Suzuki V-Strom 250cc ini motor adventure yang setiap kali saya baru pakai aja, maksudnya baru keluar dari rumah aja saya naikin, ini motor kok sangat nyaman sekali dipakai gitu. Walaupun ini motor yang paling murah di antara motor adventure yang lainnya ya. Jadi ada Kawasaki Versys yang 250cc, terus ada KTM juga ada yang 250cc, ada yang 350cc, terus ada apa lagi ya, ada CRF ya, CRF Rally yang 250cc juga, terus ada BMW yang 310 GS. Nah ini walaupun yang paling murah, tapi menurut saya kok nyaman sekali saya pakai itu. Jadi handlingnya ini sangat enak sekali teman-teman. Ini buat sebuah belokan itu enak banget. Jadi saya sudah beli di bulan Desember tahun lalu, karena jarang ya saya sempat pakai. Ini baru kilometer 2066 kilo. Karena ini bukan sebagai motor harian, jadi dipakai kalau pas ada event aja, ada touring komunitas sama yang lain, jadi baru saya pakai. Nah sebetulnya besok tanggal 30 November itu juga ada agenda ke Taumangu dari grup Suzuki V-Strom. Tapi karena saya kerja dapat tugas di Semarang, kalau hari Minggunya saya juga ikut. Nah besoknya itu ya baliknya itu saya masih mempertimbangkan. Lagian hari Sabtu juga saya masih ada acara. Sebetulnya sangat kepingin sekali, jadi saya ikut ke Taumangu. Nah ini kelebihannya juga di konsumsi bahan bakarnya sangat irit sekali teman-teman. Ini 250cc, tapi ini lihat aja di Speedo itu 38,4 km per liter. Gila gak ini? Motor 250cc dengan konsumsi yang segitu. Ini hampir mirip sama X-Pack teman-teman. Jadi konsumsi bahan bakarnya sangat irit lah. Nah dari video mungkin kelihatan ya, jadi setang ini saya ganti pakai setangnya Tiger teman-teman. Jadi sedikit lebih lebarnya berkurang, kurang lebih sekitar berapa senti ya, mungkin 1 senti apa 1,5 senti kanan kiri ya. Dan tekuan di tangan saya menjadi lebih enak. Kalau yang dulu itu terlalu baplang dan terlalu lebar. Kalau buat tinggi di bawah 170 cm menurut saya ini sangat rekomen. Apalagi saya tambahkan tracer teman-teman, jadi sedikit agak naik, dan tekuannya juga paling pas gitu. Nah ini saya pakai sepanjang saya touring ke Pacitan, ke Kopek, ke Selo itu Salatiga, itu sama sekali tidak capek ya. Ini motor yang paling rekomen, walaupun 1 silinder. Saya bukan mencari suara ya.
cari sensasi suara, saya biasanya keluar itu pakai yang 600 cc, ada yang 4 silinder. Nah itu kelihatan Gunung Merapi teman-teman di depan. Kalau kemarin itu saya lewat agak berkabut, jadi tidak begitu jelas kelihatan. Nah kalau sekarang ini mending nih, kelihatan jelas. Nggak tahu ya kenapa ya, kalau saya pakai ini baru keluar dari rumah, ini sensasinya beda sekali teman-teman. Saya merasa sangat nyaman sekali. Mungkin dari feel posisi riding ya. Karena setang sudah saya ganti, saya tambahkan tracer dan saya ganti, saya turunkan lowering kit di belakang, kurang lebih sekitar turun 2 cm, 2,5 cm lah. Jadi kalau saya pakai serasa nyaman sekali, enak sekali dipakai. Tinggal nanti kita buktikan aja kalau misalnya kita pakai buat jarak jauh, artinya durability dari komponen-komponen Suzuki ini kira-kira awet apa enggak. Kalau menurut saya produknya Suzuki sebenarnya secara quality, body, jadi build quality-nya menurut saya lebih bagus sih dibanding merek yang lain ya. Nah ini saya keluar memang sengaja manasi motor karena beberapa hari memang tidak dipakai. Namun saya sedikit ingin sharingkan aja soal motor ini. Kalau memang akan kita pakai lama, apalagi dipakai touring walaupun jarak pendek, dan kalau misalnya dipakai jarak jauh, nah kira-kira aksesoris apa aja yang sekiranya kita perlukan. Nah ini ada perempatan. Oke saudara, kita harus pelan-pelan di sini. Nah ini arah jalan ke Cangkringan teman-teman, jadi jalannya cukup bagus, nanjak sedikit ya. Nah yang pertama soal bracket phone holder teman-teman. Nah jadi seperti ini. Nah kalau ini kita pasang HP, kita pasang map, itu juga sangat membantu sekali. Nah ketambahan juga di sebelah kiri. Nah di sini itu juga ada buat charger. Nah jadi kalau dipakai jarak jauh, kita tidak akan khawatir powernya ngedrop. Nah ini yang pertama, phone holder, itu buat petunjuk jalan kalau kita touring. Karena apa? Karena kalau kita touring rame-rame, seperti contoh kemarin kami ke Bali ya, kami hanya menentukan pit stopnya saja. Karena kalau tujuan utamanya yang terlalu jauh, jadi kemungkinan akan berpencar. Daripada kita nunggu, mending kita kasih pit stop. Mungkin satu kali perjalanan itu ada satu tujuan. Nah itu ada beberapa kali pit stop yang kita sudah share di grup. Nah sehingga dengan menggunakan phone holder map, jadi bisa tidak merepotkan yang lain. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau menurut saya modifikasi soal posisi riding itu kalau menurut saya menyesuaikan dari masing-masing orang, karena berbeda-beda ya. Jadi ada yang senangnya setang fat bar, dan tergantung tinggi dari orang itu masing-masing. Karena apa? Karena jangkauan jarak atau panjang kaki dan
jangkauan tangan kita meraih setang itu juga berpengaruh terhadap custom, misalnya seperti setang, riser, seperti lowering kit ya. Nah itu juga menyesuaikan. Jadi carilah yang paling senyaman mungkin buat kita sendiri. Nah kalau buat saya pribadi, jadi karena tinggi di bawah 170 cm, ini sangat pas sekali buat saya. Jadi raihan tangan saya ke setang itu juga sangat pas, sehingga tidak membuat capek. Nah terus yang ketiga, kalau dipakai buat jarak jauh, menurut saya kita perlu bawa sidebox. Kalau sidebox karena body ini memang didesain adventure, nah sehingga menurut saya tetap perlu teman-teman, karena sangat pas sih. Jadi secara postur dari motor ini jadi sangat pas, dan itu bisa dipakai buat pakaian, peralatan lah. Kalau misalnya diperlukan ditambah top box, cuman saran saya isi dari top box ini jangan terlalu berat. Bentar, ada acara apa nih kan? Oh, ada layatan. Nah di top box itu sebaiknya jangan diisi barang-barang yang cukup berat, jadi biar tidak mengganggu keseimbangan dari roda 2. Kalaupun misalnya tidak pakai sidebox maupun top box, itu bisa diganti pakai tas yang kapasitasnya menyesuaikan aja. Jadi kalau misalnya mau berapa hari pakaian, nah itu yang perlu menyesuaikan. Kalau seminggu saya rasa mungkin minimal 40 liter ya. Jadi kapasitas dari tas yang kita pakai. Wah bagus sekali tuh Gunung Merapi. Jadi sedikit berkabut. Nah itu kelihatan ya, ada yang hijau dan ada bekas pasir. Nah itu yang ketiga, soal sidebox dan top box atau tas. Itu membawa perlengkapan barang-barang saatnya kita perjalanan jauh, kita perlu bawa minuman dan sebagainya ya. Oh kalau bracket minuman juga perlu teman-teman, karena saya pasang juga di crash bar. Nah ini yang ketiga. Nah terus yang keempat itu crash bar menurut saya teman-teman. Jadi crash bar itu perlu dipakai yang pertama buat menjaga bodi kalau seandainya jatuh ya. Oh ini ada pertigaan, kalau ke kanan itu menuju ke sana teman-teman, ke arah De La Suite. Nah jadi crash bar itu perlu dipakai buat melindungi bodi dari kendaraan itu sendiri. Di samping itu bisa dipakai buat tempat lampu, jadi lampu tembak atau lampu tambahan. Jadi lampu kabut dan lampu yang lebih terang ya buat jarak jauh, manakala hujan berkabut. Nah itu sangat diperlukan sekali. Nah di crash bar itu juga bisa dipasang buat bracket air minum teman-teman, seperti yang di depan saya nih di bawah. Nah itu yang kelima ya. Nah terus yang keenam itu menurut saya, karena ini sudah dipasang handle handguard ya di sini. Nah ini menurut saya juga sudah cukup membantu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita ada
bukan maksudnya benturan ya, tapi kalau misalnya kita melewati jalan kadang-kadang ada kerikil kecil gitu loh. Karena dulu saya pernah kena, entah jatuh apa terlempar, itu kena di tangan juga sakit teman-teman. Nah kalau ada handguard seperti ini, menurut saya juga sudah cukup melindungi. Sementara di aksesoris di tempat saya itu hanya seperti itu ya, jadi sangat sederhana sekali. Nah kalau misalnya motor dipakai buat kecepatan tinggi, nah kalau menurut saya mungkin master remnya perlu diganti. Jadi seperti misalnya MT25, terus saya pakai dulu yang 1000 cc dan yang 600 cc. Kalau menurut saya itu juga perlu diganti ya. Nah karena kita berkecepatan tinggi, bisa sampai dengan 180 km per jam. MT25 itu juga kami pernah di atas 120 km per jam. Nah tapi kalau pakai motor adventure, sebetulnya tidak diperlukan kecepatan yang sangat tinggi teman-teman. Nah kita ini sebetulnya, kalau saya secara pribadi, kalau misalnya touring jarak jauh itu yang paling nyaman ya, paling nyaman kalau perjalanan lancar itu antara 80 km per jam sampai dengan 120 km per jam. Kalau sepi sekali, nah itu bahkan kita bisa naik. Nah, dan Suzuki ini pun juga bisa di kecepatan yang cukup lumayan. Dulu pernah saya coba, uh, 140 km per jam. Nah kalau adventure menurut saya tidak perlu sampai kecepatan tinggi-tinggi sekali. Karena apa? Karena kita perlu batasan feeling kita buat pengendalian sepeda motor itu sendiri. Jadi kalau kecepatan tinggi yang terus-menerus, itu keawasan dari kita ini cukup memforsir energi teman-teman. Jadi misalnya kayak jalan licin, jalan berkerikil ya, itu kecepatan tinggi itu sangat berbahaya. Terus kalau malam itu juga, kalau ada orang nyebrang, nah itu juga berbahaya. Kalau kecepatan tinggi itu juga orang belok atau orang balik, itu juga sangat berbahaya sekali. Nah di sana kita harus fokus benar gitu. Dan itu membuat lelah teman-teman. Tapi kalau di angka kecepatan 80, 120, itu kita masih sangat aman lah. Dan terbukti saya pakai ke Pacitan itu berapa kilo ya, kalau tidak salah 115 ya. Jadi saya pakai PP dengan kecepatan sekian, dan motornya sudah saya modif seperti ini, benar-benar tidak melelahkan teman-teman, sama sekali tidak melelahkan. Apalagi motor ini tergolong secara bobot itu tidak begitu berat. Makanya saya bilang ini sangat pas sekali dengan saya. Jadi dulu saya pernah pakai yang 1000 cc. Kita buat belok aja hati-hati. Kalau buat nikung di perjalanan enak, jalannya lebar sih nggak apa-apa. Tapi kalau buat balik, belok, mundur, pada saat parkir, maju, mundur, itu berat sekali. Salah-salah, kepleset. Saya pernah jatuh bego kok pakai motor seperti itu. Jadi lucu gitu. Salut deh.
lah, nggak usah nyari motor yang berat-berat sekali. Jadi motor seperti ini sangat pas sekali teman-teman. Secara berat juga tidak begitu, dan posisi riding kita juga sangat nyaman. Nah, setelah saya pasang racer dan setang ini juga di pantat kita, kalau kita pakai ya, jadi persis bersandar di jok belakang itu ada sedikit naik, dan itu membuat kita lebih nyaman. Jadi bersandar di lumbar kita. Nah, ini di daerah Pakem teman-teman. Jadi hari coblosan kenapa rame ya? Jadi orang pada gak nyoblos seperti saya. Tidak nyoblos atau golput, atau sudah nyoblos saya nggak tahu deh. Atau barangkali mahasiswa-mahasiswa yang healing naik ke Kaliurang ya, itu juga bisa. Oke, kita salib. Nah, ini handlingnya sangat enak sekali teman-teman. Buat Niko, buat apa namanya, jalip-jalip ya. Menggok. Sudah tidak sabar dipakai ke Bali. Karena kerja aja ya ditutup masuk terus, jadi belum bisa meluangkan waktu ke Bali. Kalau kelemahan dari motor ini ya karena satu silinder, getaran di pedal kaki aja sedikit terasa, tapi tidak begitu membantu. Terus dari powernya yang agak kurang kalau menurut saya ya, tapi juga tidak begitu mengganggu walaupun saya suka speed ya. Ya kembali lagi, karena adventure ini pasti tujuannya kita buat touring itu tidak begitu kecepatan tinggi, sehingga tidak dibutuhkan power yang besar. Nah, rasanya kenapa kok ke kiri terus? Oke, salib aja. Ini kampus UII teman-teman, di Jalan Kaliurang. Nah, kalau dari kelemahan ya tadi ya, karena satu silinder pasti getaran lebih tinggi, dan karena 250 cc kecepatan atau speed juga tidak begitu tinggi sekali. Coba lewat sini apa ya? Coba lewat sini aja lah. Ini jalannya berliku kok. Kita lewat sini. Jadi jalannya sedikit berliku. Namun keunggulan dari Suzuki ini kalau menurut saya ya, karena feel posisi ridingnya sangat nyaman sekali. Jadi saya sangat puas dengan posisi riding seperti ini.
dan bobotnya juga tidak begitu berat, sehingga pengendalian kita, handling kita juga cukup baik. Jadi tidak ada effort yang begitu besar buat handling motor ini. Kalau perjalanan jauh paling ya cuman kelemahannya pantat kita aja yang panas. Kalau monoton ya, makanya setiap 1,5 jam atau 2 jam ya kita berhenti dulu, ngerokok, ngopi, ya istirahat benar lah. Terus keunggulan yang lain ya ini harganya sangat terjangkau teman-teman. Jadi buat saya ini adalah value for money, motor adventure yang cukup bisa diandalkan. Mudah-mudahan berguna buat saya dan teman-teman semua. Ntar ini saya belok ke kanan teman, saya harus hati-hati nih, soalnya ada jalan pertigaan ke kiri. Oke, yuk. Nah ini jalannya kecil ini, dulu jalur sepeda saya ke sini. Nah mudah-mudahan lain waktu bisa kami carikan yang lain yang tentunya bermanfaat buat kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan salam safety riding.